Baik, minta tolong bantuannya Kak Ahmad Fajar berdoa. Ya, terima kasih Kak. Monggo teman-teman kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Saya kembalikan ke Kak Aan. Baik, terima kasih Kak Ahmad Fajar. Selamat malam kakak-kakak. Malam minggunya terganggu dengan aktivitas pembelajaran kita. Jadinya malam minggunya belajar diganti menjadi aktivitas yang berbeda dari hari-hari biasanya. Yang sedang ada kegiatan di luar, terima kasih sudah menyempatkan tetap hadir dalam forum tatap maya kita. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, saya bacakan kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, serta kakak-kakak diharapkan hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama, kita bisa maksimalkan fitur chat dan klik tombol raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam kegiatan tatap maya seperti ini. Baik kakak-kakak, pada kesempatan kita malam hari ini kita akan membahas tentang kurikulum dalam PJOK modul 1.5. Halo Bapak, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Malam hari ini kurang lebih dalam waktu 2 jam pelajaran kita akan sama-sama membahas ketiga hal ini. Salah satunya yaitu tentang karakteristik kurikulum merdeka dan keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan terakhir peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi ini ada 3. Yang pertama kita bahas dulu tentang backward design. Bagi kakak-kakak yang sudah melakukan elaborasi pada modul, tentunya pasti tidak asing dengan istilah backward design. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kita akan banyak melakukan aktivitas diskusi di sana mengenai kurikulum PJOK. Kurikulum PJOK yang akan kita bahas ini nanti adalah kurikulum PJOK revisi 2024 yang tadi sudah saya kirimkan di grup. Itu yang banyak kita bahas. Di sana terdapat perbedaan dari kurikulum sebelumnya yang mungkin terlihat asing. Nah, nanti kita akan membahas sedikit sebagai pengantar kita untuk menuju ke modul 1.6 yang akan kita laksanakan pada tatap maya selanjutnya. Jadi pertemuan kita hari ini hanya membahas tentang sampulnya atau pengantarnya aja sebelum membahas secara detail tentang penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum itu. Baik, yang ketiga yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka dan kurikulum merdeka. Nah, aktivitas pertama kita masuk ke sesi 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kakak-kakak ada yang sudah pernah mendengar kata backward design sebelumnya atau belum sama sekali? Bisa open mic. Kalau belum Belum eh, sama sekali, Kak. belum pernah dengar istilah backward design sama sekali ya. Baik, Belum. sebagai gambaran saya saat memandu kakak-kakak dalam mempelajari ini.
Backward Design pada kesempatan malam hari ini. Baik, kakak-kakak bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan di slide. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Jika ini sebagai gambaran aja ya, jika mungkin kakak-kakak sudah bisa memahami bagaimana sebuah pembelajaran itu diturunkan melalui kurikulum dan tahu dari mana kurikulum itu diambil atau capaian pembelajaran itu diambil dari sisi mana, serta mampu untuk membuatnya menjadi sebuah pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan permintaan kurikulum, mungkin kakak-kakak bisa memberikan skala 5 sampai 10. Tapi memang jika kakak-kakak merasa selama ini hanya menerima jadi aja atau bahasa lainnya wes terima bongkoan aja gitu, mungkin kakak-kakak bisa memberikan rating atau skala 1 sampai 5. Silahkan kakak-kakak menjawab di kolom chat dan alasannya kenapa. 1 sampai 10, silahkan Kak, 1 menit ya boleh. Diketikkan di kolom chat skalanya pemahaman kakak-kakak. Kak Hanif 4, alasannya boleh disampaikan Kak. Ada lagi? Baru Kak Hanif, yang lain yang berkesempatan hadir sepenuhnya bisa membantu untuk menghidupkan suasana kelasnya. Terima bongkoan Kak Hanif. Terus ada Kak Abdul Aziz skala 3, Kak Ahmad Fajar 3. Oke. Baik, mungkin dibantu dulu dari Kak Fajar dulu. Kak Hanif tadi bisa hadir, bisa open mic enggak Kak Hanif? Bisa, Pak. Nggih, Kak Hanif. Mungkin bisa dibantu dulu penjelasannya Kak Hanif, bagaimana kakak menilai diri kakak itu 4. Apa yang biasanya dilakukan dalam memahami kurikulum PJOK selama ini? Karena untuk selama ini kita itu biasanya ya gitu Kak, kalau perangkat atau apa itu kita terima jadi dari teman-teman yang lain. Nah mungkin teman-teman yang lain itu dari mana kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah terima jadi itu, kemudian kita itu juga membaca yang di perangkat itu. Nah masalah ini dari mana, terus kayak capaian pembelajarannya dari mana, kemudian bahan ajarnya dari mana kita juga nggak tahu. Jadi kita nurut yang ada di situ aja, gitu aja. Oke, terima kasih Kak Hanif. Eh, Kak Ahmad Fajar mungkin bisa dibantu satu lagi. Hampir sama Kak, sangat sama Kak Hanif. Kita biasanya itu dikoordinir sama KKG, kemudian kita hanya bayar berapa. Terkadang kita kalau butuh itu juga ambil di PMM, cuma ganti nama dan nama kepala sekolah sama lembaga gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Oke, oke. Baik, satu lagi pertanyaan tambahan, kakak-kakak apakah mengetahui capaian pembelajaran itu didapatnya dari mana? Bisa dijawab mengetahui, dari terus kemudian jawabnya dari mana. Kalau misalkan tidak mengetahui bisa dijawab tidak. Ini tidak mengetahui. Kak Alfian dari Permendikbud, tapi tidak mengetahui nomornya. Oke, siap Kak Alfian. Terus hanya 2 ini yang baru menjawab.
dari Permendikbud Kak Ahmad Fajar. Ya betul ya, kakak itu sudah disampaikan oleh Kak Alfian dan Kak Ahmad Fajar. Jadi ada Permendikbud PP nomor sekian gitu. Itu ada satu bongkok itu terdiri dari seluruh mata pelajaran biasanya. Dan yang saya kirim di grup tadi itu adalah contoh bentuk kurikulum. Kurikulum yang isinya terdapat beberapa hal di sana. Nah, kakak-kakak bisa lihat di sana, di sanalah awal mula pembelajaran yang akan kakak susun ke depan itu dari sana awalnya. Sehingga nanti kemudian disusun menjadi langkah-langkah pembelajaran hingga penilaian. Baik, sekarang silakan juga dijawab di kolom chat. Sebenarnya apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jika kakak-kakak masih ingat di modul 1.1 dan 1. Berapa kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang tujuan adanya PJOK di sekolah. Silakan dijawab pendapatnya melalui kolom chat yang disediakan. Mengenalkan gerak pada peserta didik. Kak Ahmad Fajar Sodik sudah menjawab. Kakak-kakak yang lain yang bisa berpartisipasi untuk menjawab, untuk memahami akan pentingnya kesehatan. Ini Kak Semoga Pintar, mohon maaf ini siapa ya? Kak siapa ya? Nickname-nya Semoga Pintar. Saya Pak Kak Novarudin. Oh Kak Novka, oke. Mohon maaf ya Kak, belum terlalu hafal dengan wajah dan suaranya. Mungkin tatap muka nanti kita akan lebih saling mengenal nanti. Kak Bangkit mampu memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan fisik dan mental yang berkaitan meningkatnya kualitas hidup, pengembangan mental, emosional, sosial, dan intelektual. Tujuannya memberikan ilmu kesehatan dan jasmani pada siswa. Baik. Beragam jawaban dari kakak-kakak ini sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran jasmani di sekolah, yang mana pendidikan jasmani ini adalah pendidikan gerak, belajar melalui aktivitas gerak, yaitu belajar untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya berupa profil pelajar Pancasila, tapi melalui aktivitas gerak. Dan di sana nanti banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Tujuan utamanya seperti itu kurang lebih. Kemudian menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka, ini capaian pembelajaran yang saya kirim tadi, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Sekilas, mungkin banyak dari kakak-kakak ketika memahami diksi atau kata yang terdapat pada poin nomor 1 bingung menjelaskannya, memahaminya. Sekilas mungkin ada yang masih bingung. Begitu juga dengan saya ketika pertama kali membaca isi tujuan dari PJOK di capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka 2024. Nah, kemudian inilah yang akan kita berikan ke depan. Jadi program PKG kita hari ini mengarah kepada capaian pembelajaran yang baru, Kak. Kita dari awal diajarkan tentang
refleksi, diajarkan tentang kemudian isu sosial, diajarkan tentang pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah, hingga saat ini kita masuk ke dalam isi dari kurikulum itu. Ke depan mungkin kakak-kakak sudah tidak akan lagi mendengar tujuan pembelajaran yang bersifat olahraga seperti yang dahulu. Contoh dulu ketika ditanya tujuan pembelajaran, hampir sebagian pasti berbunyinya begini. Peserta didik mampu melaksanakan lari jarak pendek 100 meter dengan waktu sekian, atau mungkin peserta didik mampu melakukan teknik dasar passing bola basket dengan berpasangan selama 1 menit dengan batas maksimal berapa, akan bunyinya kepada teknik-teknik seperti itu. Nah, di isu-isu olahraga, isu eksklusivitas kemarin kita telah membahas bahwa di dalam PJOK harusnya inklusi. Nah, itu terwujud dalam capaian pembelajaran di poin nomor 1 sebenarnya, Kak. Kakak-kakak nanti akan memahami sendiri dengan sendirinya nanti ke depan ketika mengilhami hasil pelatihan kita selama mengikuti PKG ini saat membaca kurikulum. Nah, untuk di poin nomor 1 ini, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi ini adalah kata kerja operasionalnya. Nah, kata kerja operasional ini merujuk kepada kompetensi. Nah, kompetensi yang diinginkan ada 3 juga. Keterampilan, konsep, strategi. Ini maksudnya keterampilan adalah keterampilan gerak, Kak. Jadi di dalam 1 nomor saja ini ada 3 macam 3 jenis kata. Yang pertama adalah kata kerja operasional, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Kemudian ada kompetensinya berupa keterampilan gerak, konsep gerak, strategi gerak, yang tujuannya nanti akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, yang demikian ini disebut dengan kompetensi esensial, Kak. Terkait nanti apakah kakak-kakak akan menggunakan permainan bola besar atau menggunakan permainan kecil, invasi atau net atau yang lainnya, itu sifatnya adalah opsional sesuai dengan analisis aset yang dimiliki. Gitu, kurang lebih begitu ya. Mungkin sedikit berat di awal pembahasan kita malam hari ini, tetapi ini sebagai pengantar saja. Nanti pelan-pelan kakak-kakak akan memahami dengan sendirinya. Ketika kita sudah satu persatu membahas hal yang lebih detail dalam program PKG ini. Di pertemuan 1.6 juga akan dibahas lebih detail, hingga nanti puncaknya pada saat tatap muka kita akan bahas satu persatu kenapa PJOK bisa seperti itu dan apa sih di dalamnya. Jadi manfaatnya mengikuti PKG PJOK ini luar biasa, terutama dalam menyambut capaian pembelajaran yang baru ini, Kak. Jika memang tidak mengikuti PKG ini, kakak-kakak pasti akan kesulitan memaknai intisari dari capaian pembelajaran yang diminta dalam kurikulum Merdeka ini, sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik begitu. Kurang lebih begitu, nomor 1 saja itu. Kemudian nomor 2, tujuan nomor 2 adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nomor 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan nomor 4, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya
peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ketika nanti kita membahas pada slide selanjutnya berupa backward design, nanti muara atau tujuannya adalah ini, Kak. Capaian pembelajaran ini adalah muara akhir yang diinginkan dalam hasil outputnya dari sebuah proses belajar itu ya capaian pembelajaran ini. Gitu kurang lebih, Kak, di penjelasan set. Pelan-pelan ya, mungkin masih terdapat kebingungan dari kakak-kakak, itu adalah hal yang wajar, apalagi jika memang kakak-kakak belum pernah atau belum sempat untuk elaborasi pada modul yang terdapat di LMS. Mungkin akan lebih rasa agak bingung, tapi tidak apa-apa. Ini bagian dari menambah hasanah pengetahuan kakak-kakak. Pelan-pelan nanti kita urai bersama-sama. Nah, sekarang mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Kakak-kakak seperti biasa, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand jika memang tidak bisa menulis. Nanti bisa langsung menyampaikan pendapatnya secara langsung. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini pertanyaan pemantik ini silahkan dijawab satu persatu. Terlepas dari kurikulum apapun, baik kurikulum Merdeka, kurikulum K13, KTSP yang pernah kakak gunakan, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan saat melakukan proses pembelajaran? Kak Tony, belum. Kurang memahami Kak Ahmad Fajar Sodik. Belum. Mau paham sudah ganti kurikulum lagi. Kak Edo. Berarti pernah paham ya Kak Edo? Sedikit-sedikit Kak. Terus habis itu kok lagi gitu. Sebenarnya sama. Iya. Pembelajarannya itu sama untuk ditekankan berpusat kepada peserta didik. Cuma namanya untuk aspek pencapaiannya yang berbeda. Oke. Kalau yang dari kurikulum sebelumnya, dulu tuh kurikulum 13, Kak Edo sudah bisa memahami tujuan itu. Agak belum bisa mengikuti full, tapi tetap akan berusaha mengikuti lagi di jalan soalnya. Oke, siap-siap. Disesuaikan, Kak Novka. Kak Edo, masih bisa mendengar suara saya? Masih Kak, masih. Oh, untuk kurikulum sebelumnya, misalkan di kurikulum KTSP, apakah bukan KTSP, apa kurikulum 13, apakah Kak Edo sudah memahami tentang tujuan pembelajarannya untuk dijadikan acuan saat menyusun pembelajaran, Kak? Sudah Kak, soalnya dalam indikatornya kan sudah jelas. Terus KIKD-nya kan juga jelas. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kan kita yang buat sendiri untuk apa itu namanya tujuan pembelajarannya. Nah, untuk bagaimana CP itu terpenuhi kan kita juga masih angen-angen gitu Kak. Gimana ya, kita masih bingung gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Edo jawabannya. Baik kakak-kakak, hampir dari keseluruhan rekan-rekan guru mungkin mengalami hal yang sama. Nah, di sini akan kita coba bahas satu tahap demi satu tahap sehingga akan menimbulkan akan melengkapi puzzle-puzzle pengetahuan di dalam pikiran kakak. Mungkin tidak akan langsung terjawab hari ini, tetapi jawaban dari selama proses kita 3 bulan nanti akan paling tidak memenuhi atau membentuk sebuah gambar dalam sebuah puzzle yang kompleks gitu ya di pikiran. Pelan-pelan tidak apa-apa.
Kemudian untuk konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan-tujuan tadi Kak, dalam konteks kurikulum merdeka. Silahkan dijawab di kolom chat. Mari ditunggu jawabannya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan-tujuan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi itu di kurikulum merdeka bisa dicapai enggak kira-kira? Ahmad harapannya sih bisa tercapai. Kakak yang lain? Masih ragu-ragu terhadap pertanyaan ini untuk menjawabnya? Harapannya memang tercapai ya kakak-kakak dalam konteks kurikulum merdeka. Ya memang seharusnya tercapai. Ini kakak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kakak di sini apakah sudah tahu CP itu apa, TP itu apa? Sudah ya? Atau belum? Atau jangan-jangan belum? Kepanjangannya tahu, Kak. Kepanjangannya tahu, tapi maksudnya apa sudah tahu belum? Tapi kepanjangannya kalau CP apa? Kak Eko. Capaian pembelajaran. Kalau TP? Tujuan pembelajaran. Kalau maksudnya? Kalau maksudnya dari CP itu seperti apa gambarannya, Kak Eko? Kalau menurut saya, sepemahaman saya, kalau CP itu adalah serangkaian patokan atau clue-clue yang harus dituju oleh pendidikan yang disiapkan oleh kurikulum oleh pemerintah. Nah, nanti kalau ketujuannya itu lebih sudah dirumuskan dan disinkronkan dari aset-aset yang ada di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Kak Agus, betul nggih apa yang disampaikan oleh Kak Eko Agus bahwa sebenarnya kurikulum ini seperti lintasan lari dari satu titik ke tempat yang lain, dan CP itu adalah pos-posnya atau apa saja yang harus dikuasai oleh seorang yang berada di dalamnya itu untuk sampai dengan finish. Kemudian ijazahnya itu adalah medalinya bagi yang telah mencapai seluruh pos-posnya dalam sebuah lintasan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan CP itu adalah capaian pembelajarannya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi fase. Ada fase A, B, C, D, E, sampai F. F ya terakhir kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Di dalam tiap fase itu mempunyai CP-nya sendiri-sendiri. Pemerintah sudah
menurunkan CP, sudah diatur, CP-nya itu sudah ada bunyinya, dan itu tidak boleh diganti, Kak. CP itu yang sudah saya kirimkan di dalam grup WhatsApp tadi. Nah, dari CP itu kakak-kakak menganalisisnya menjadi sebuah tujuan pembelajaran per fase sesuai dengan fasenya. Di setiap fase CP-nya memiliki apa ya istilahnya tingkatan yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Jawabannya gimana ini? Caranya kita memastikan agar pengajaran kita yang lakukan benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran itu kira-kira caranya gimana, Kak? Boleh raise hand bagi yang malas ngetik, atau boleh ngetik di kolom chat bagi yang malas untuk open mic. Sudah ada tujuan nih, tujuannya CP-nya sudah ada. Nah, sekarang gimana caranya untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tujuan? Caranya gimana? Mari, Kak, kita sama-sama saling diskusi, nggak apa-apa. Kak Eko Yuda, mari silakan. Udah sampai rumah kah? Atau kepencet? Kak Eko kepencet kayaknya. Sepertinya masih di jalan Kak Eko. Saya mute ya Kak Eko. Menyusun tujuan belajar sesuai kemampuan peserta didik menggunakan formatif awal peserta didik. Baik, ada dua jawaban tanggapan dari kakak-kakak yang lain, yaitu dengan menyusun tujuan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Kak Bangkit juga menjawabkan menggunakan formatif awal kepada peserta didik. Baik, Kak Bangkit masih bisa open mic atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah bisa. Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, Kak Bangkit. Oke, Pak, terima kasih. Ini saya coba menjawab bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar. Yang pertama, ini yang kemarin saya coba, Pak, walaupun menghabiskan banyak waktu. Yang pertama, saya menggunakan formatif awal tentang pengetahuan mereka terhadap pelajaran PJOK, terus materi apa yang pernah mereka dapat, terus mereka pernah melakukan olahraga seperti apa. Setelah itu, setelah informasi terkumpul, masing-masing anak itu saya tes. Tapi tesnya ini karena saya pikir terlalu lama, saya masukkan ke salah satu cabur saja. Nah, dari situ nanti akan bisa memetakan dan mengidentifikasi bahwa peserta didik ini tujuan pembelajarannya nanti seperti apa. Itu kalau di lapangan, Pak. Kalau untuk CP, ya kita mengacu pada itu, terus kadang ya masih download di PMM dan dapat saran dari teman seperti itu, Pak, yang bisa saya lakukan. Oh ya, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang paling penting sarana prasarana, Pak. Kalau sarana prasarana yang nggak lengkap, tujuan pembelajarannya nanti yang kesulitan. Terima kasih saja, Pak. Terima kasih Kak Bangkit. Berarti Kak Bangkit menggunakan asesmen awal untuk mengidentifikasi kesiapan belajar siswa, begitu nggak Kak Bangkit?
Ya, dari situ, Pak. Oke. Kakak-kakak yang ada di sini mungkin bisa membandingkan tentang proses penyusunannya dalam menyusun materi itu, apakah masih fokusnya kepada materi, pengajarannya langsung fokus pada materi tanpa melihat tujuan pembelajaran. Misalnya, hari ini saya mau ngajar apa ya? Oh ya udah volley aja, nanti penilaiannya begini. Tapi tanpa melihat acuannya sebenarnya yang diinginkan dalam kurikulum seperti apa? Apakah seperti itu atau sudah istilahnya menjadikan capaian pembelajaran itu acuan, kemudian baru menyusun rencana evaluasi, terus terakhir baru menyusun rencana pembelajarannya. Jika memang sudah menggunakan yang tahap yang kedua, silahkan dijawab iya di kolom komentar. Tapi jika masih menggunakan metode yang pertama, bisa ditulis tidak di kolom komentar. Bisa dipahami nggih? Apakah kakak-kakak selama ini masih menggunakan cara fokus kepada materi, lalu menentukan penilaiannya seperti apa, atau sudah menggunakan backward design? Backward itu maksudnya dari belakang, dari tujuannya dulu, baru kemudian penilaiannya, terakhir baru pembelajarannya. Dibalik, apakah sudah seperti itu? Kalau sudah bisa dijawab iya, kalau tidak bisa dijawab. Kalau misalkan tidak bisa dijawab tidak. Kalau masih pakai yang nomor 1. Sambil saya memetakan sejauh apa kelas ini dalam memahami backward design gitu. Fokus pada materi. Oke, masih 1, 2, 3, 4, 5 orang menjawab hal yang hampir sama, yaitu masih berfokus kepada materi. Oke, mari kita lanjut ke dalam pertanyaan pemantik selanjutnya. Nah, di dalam proses backward design yang kita bahas dan kakak-kakak masih bingung tadi itu adalah proses backward itu kan kembali kan, desain. Berarti mendesain secara terbalik. Tujuannya ditentukan dulu, lalu menentukan penilaiannya, baru menyusun strategi pembelajarannya. Jadi caranya itu dibalik. Jadi memastikan apa yang akan kita ukur terhadap capaian pembelajaran itu sesuai, sehingga pembelajarannya menyesuaikan penilaiannya apa dan menyesuaikan tujuannya apa. Ada pertanyaan, ini boleh tanya bebas ini. Sebelum saya terlalu banyak menjelaskan dan tambah bingung, yang masih kakak-kakak masih ada titik blank spotnya di bagian mana, silahkan boleh bertanya. Sambil saya juga mengetahui sejauh mana kakak-kakak dalam memahami alur pembelajaran yang sudah kita lakukan di malam hari ini. Boleh resen nggak? Boleh ditanyakan. Dari sini dulu, sebelum lebih jauh. Kak Eko, sudah paham? Kak Eko Agus? Masih belum, Kak. Ada yang ditanyakan dari tahap backward design yang dipaparkan dalam slide ini? Kak Eko? Saya mendengar istilah baru sekarang ini soalnya. Masih baru. Tapi secara garis besarnya ngerti. Ada Kak Alfian Burhanuddin, silakan Kak Alfian. Ya, saya mau tanya Kak, ya sebenarnya yang nomor 1 itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya mungkin menurut saya sih ini enaknya kurikulum 2013 itu kan sudah jadi gitu. Pemetaannya KIKD-nya sudah jadi. Jadi mungkin untuk tipe-tipe guru PJOK itu enaknya terima jadi seperti itu. Nah, ya mungkin dari semua ini mungkin sama juga. Ya, jadi untuk yang nomor 1 kalau mengidentifikasi capaian pembelajaran, saya kira hampir rata-rata masih bingung lah. Tetap orientasinya kita, pemikiran kita itu ke kurikulum 13 kemarin. Ya seperti itu. Jadi tetap ada materi pola besar, pola kecil dan sebagainya, ya turunannya seperti itu untuk menentukannya.
Ya, jadi mungkin lebih untuk KAAN untuk lebih bisa menjelaskan yang mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi beberapa kali ada apa namanya kayak seminar-seminar gitu di sekolah juga tetap ujung-ujungnya muternya di mengidentifikasi capaian pembelajaran tersebut. Itu yang membuat bingung lah dari awalannya seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Alfian. Yang lain mungkin ada sudut pandang yang lain selain Kak Alfian Burhanuddin ini. Saya butuh itu. Nggih, Kak Hanif Salahuddin silakan. Kalau misalkan pembelajaran itu sama kayak apa Kak Alfian itu juga apapun kurikulumnya pelajaran pembelajaran PJOK ya gitu pokoknya acuannya pada materi. Acuannya pada materi. Nah, kalau dari saya yang ke nomor 2 itu menentukan metode penilaian. Nah, ketika kita menentukan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan analisis analisis aset yang ada di sekolah. Nah, itu ketika itu kita bingung melakukan metode penilaian yang sesuai dengan itu. Nah, kalau yang seperti yang kemarin yang kurikulum kemarin kan itu sudah jelas metode penilaiannya seperti ini, kayak geraknya, terus kemudian pengetahuan kognitif sama sebetulnya lupa saya. Nah, itu. Afektif, psikomotor. Nah, kalau kemarin sudah jelas kayak gitu. Nah, kalau yang backward design ini nantinya kalau menuju ke tujuan pembelajaran terus menentukan nilainya yang sesuai dengan aset yang di sekolah. Nah, itu nanti juga kita itu bingung menentukan penilaiannya kayak gimana. Oke. Dulu. Siap. Tadi ada Kak Abdul Aziz raise hand mungkin satu lagi. Sebelum saya lebih jelaskan, Kak Abdul Aziz masih bisa open mic? Menghilang dari line. Nah, ini Kak Abdul Aziz. Silakan Kak Abdul Aziz. Masih turun dari bis ya, masih ribet sebentar. Oh, oke. Habis ini ya. Habis ini boleh ditahan dulu sebentar. Anunya saya jelaskan dulu. Jadi begini Kak Alfian. Sedikit berbeda memang permintaan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ada dua loh. Yang sebelum revisi 2024 dan sesudah revisi 2024. Bunyinya itu beda pol. Kalau yang sebelum revisi 2024 itu masih mudah kita nalar bersama-sama. Karena memang tujuannya masih kepada eksklusivitas olahraga. Kita kemarin di isu-isu sosial kemarin kan kita sudah membahas tentang isu dalam PJOK dan kita sebagai guru diharapkan untuk bisa mengatasi ketiga isu tersebut sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta adil ke semua segmen itu. Tidak hanya anak yang punya kesempurnaan fisik dan kesempurnaan gerakan yang mendapat nilai yang baik karena kondisi sosialnya itu berbeda-beda. Di sana otomatis kegiatan pembelajaran, penilaiannya pasti akan berubah, akan berbeda, akan bunyinya jauh berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Nah, kakak-kakak tadi sudah saya kirimkan tentang CP dan ketika kakak-kakak membaca CP itu capaian per fasenya itu akan sejalan dengan isu tersebut, akan sejalan dengan apa yang akan kita bahas di PKG ini. Kenapa begitu? Karena yang dicatat dalam capaian pembelajaran itu adalah kompetensi esensial. Kakak-kakak kalau belum memahami kompetensi esensial ini adalah seperti ini gambarannya. Kompetensi minimal, esensi, dasar dari setiap mata pelajaran. Kalau misalkan PJOK, esensialnya ya belajar gerak, udah gitu, mentransformasikan gerak. Seperti ada yang di slide sebelumnya tadi, saya ulang sedikit ya. Ini loh, kompetensinya adalah keterampilan, konsep, strategi gerak. Ada tiga yang ini. Kursor saya kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Ini keterampilan, konsep, strategi gerak. Jadi tidak melulu harus voli, tidak melulu harus basket, tidak melulu harus sepak bola. Apa? Ya apa aja yang ada. Yang penting anak-anak punya kompetensi
mampu memiliki keterampilan gerak, mampu memahami konsep gerak, mampu memahami strategi gerak. Bagi yang SD mungkin materinya ya gerak lokomotor, gerak non lokomotor atau manipulatif gitu. Kalau SMP mungkin materinya lebih kompleks, yaitu mungkin teknik dasar dan sebagainya. Tetapi enggak harus mengerucut kepada salah satu cabang olahraga tertentu. Nah, nanti disesuaikan sesuai dengan aset yang dimiliki gitu. Dan apa kata kerja yang diharapkan? Ya ini yang pertama ini, mengembangkan keterampilan gerak, mengembangkan konsep gerak, mengembangkan strategi gerak, menerapkan keterampilan gerak, menerapkan konsep gerak, menerapkan strategi gerak, mengevaluasi keterampilan gerak, mengevaluasi strategi gerak, dan seterusnya. Jadi dalam satu poin ini aja paling tidak sudah ada 9 tujuan pembelajaran seharusnya ya. Ini nanti tidak harus mengerucut kepada materi tertentu, Kak. Jadi esensialnya adalah yang penting anak-anak mampu ini, paham ini, mampu ini. Aktivitasnya apa? Ya tergantung, karena ada budaya gerak di masing-masing sekolah itu berbeda. Kakak-kakak pernah mendengar KSOP? Di sana adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan itulah yang dinamakan Merdeka. Mungkin satu sekolah dengan sekolah yang lain akan berbeda karena sesuai dengan apa yang dimiliki. Jadi ada siapa tadi setelah Kak ini tadi siapa Kak siapa tadi yang menyampaikan bahwa sarpras tadi itu menjadi poin utama. Nah, itu sebenarnya akan terbantahkan karena kita bukan mengajarkan sport, kita mengajarkan gerak. Kita anak-anak itu akan belajar gerak. Lah sportnya itu bisa dalam bentuk apapun termasuk modifikasi dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Itu di poin mengidentifikasi capaian belajar. Nah, identifikasi capaian belajar ini adalah proses kita menganalisis CP kemudian diturunkan menjadi TP sesuai dengan keadaan sekolah, sesuai dengan budaya sekolah, sesuai dengan KSOP sekolah, sesuai dengan visi misi sekolah gitu. Bebas. Sehingga ketika tujuannya itu sudah terbentuk, identifikasi capaian pembelajaran sudah terbentuk menjadi sebuah tujuan pembelajaran, lalu kakak-kakak menentukan metode penilaian. Nah, metode penilaiannya bagaimana? Tentu akan berbeda dengan cara menilai sebelumnya. Ini di poin nomor 2 ini jawabannya panjang, mungkin akan bisa melebihi 2 jam pelajaran jika saya jelaskan langsung, karena ini nanti akan ada penjelasannya di modul 2 tentang namanya penilaian otentik. Jadi cara kita menilai sebuah proses pembelajaran itu melalui penilaian otentik. Apa itu penilaian otentik? Yaitu penilaian yang menilai sesuai dengan asal-usul gerak, asal-usul permainan olahraga secara utuh. Bukan lagi secara parsial seperti hanya teknik dasar passing saja atau shooting saja di bola basket gitu. Tidak seperti itu, tapi secara utuh permainannya. Walaupun nanti yang dinilai adalah bagiannya, tapi cara menilainya akan berbeda. Nah, bentuk penilaiannya seperti apa, cara menyusunnya seperti apa, ada pembahasan khusus mengenai metode penilaian ini nanti. Tetapi yang diinginkan dalam proses backward design ini adalah kita berpikirnya dibalik. Dari tujuan dulu, tujuannya dibahas dulu sampai dengan capaian dari capaian pembelajaran per fase diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan khusus kalau diperlukan. Lalu kemudian kita tentukan metode penilaiannya, baru menyusun rencana pembelajarannya. Agak berbeda dengan konsep yang biasa kita lakukan. Biasanya mungkin termasuk saya juga terbiasa, misalkan hari ini materi bola basket apa? Layup. Ya udah layup, nanti penilaiannya gimana ya? Ya udah layup gitu. Tapi tanpa melihat capaian. Nah, capaian pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Nah, itu yang
sedikit berbeda dari sini. Apakah masih ada pertanyaan Kak Burhan sama Kak siapa tadi? Hari ini siapa ini? Kak Alfian, nggih Pak Burhan. Enggak sih, hanya mempertegas saja atau memastikan saja. Berarti untuk dalam penilaian tadi, logikanya berarti semua anak nilainya bagus loh, Kak. Tidak ada anak yang mendapatkan nilai buruk, kalau begitu. Logikanya begitu. Karena seluruh anak mempunyai kesempatan belajar yang sama. Bagus tidaknya nanti adalah ukurannya tetap pada rubrik, nanti ada rubriknya. Tetapi akan berbeda anak yang punya eksklusivitas dan anak yang mempunyai kondisi isu sosial tertentu. Nah, nanti wujudnya dalam bentuk pembelajaran diferensiasi, gitu Kak. Harapannya memang akan memfasilitasi seluruh anak. Tetapi tetap akan ada perbedaan penilaian, maksudnya gini, tetap akan ada gradasi nilai di sana, tetap. Tetapi tidak menjadikan satu acuan saja sebagai penilaian, pedoman penilaiannya. Dahulu kita mengenal rubrik berupa teknik dasar tertentu dengan kesempurnaannya adalah ya mengarah ke olahraga, kesempurnaan gerakan, misalkan smash yang smashnya kencang. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak mempunyai tangan? Kan tidak terjawab di sana. Bagaimana dengan anak yang tidak bisa melompat? Kan tidak terjawab di sana. Nah, nanti bisa disesuaikan menjadi, karena capaian pembelajarannya bukan lagi anak-anak harus terampil melakukan smash atau blocking dalam bola voli, tetapi anak-anak belajar konsep gerak. Anak-anak mengerti konsepnya, mampu meragakannya, udah cukup gitu. Apakah hasil akhirnya berupa kesempurnaan proses gerak itu? Belum tentu. Anak-anak memahami dan terampil dalam konsepnya itu cukup. Jadi sedikit berubah proses pandangan terhadap PJOK berdasarkan CP revisi ini akan banyak berubah. Eksklusivitas olahraga ini akan dilebur menjadi inklusivitas. Kurang lebih bisa dipahami ya? Pelan-pelan. Bisa. Pelan-pelan ya. Berarti benar tidak ada anak yang tidak naik kelas berarti. Iya. Soal itu mungkin jawabannya tidak bisa diambil secara singkat dalam kesimpulan seperti ini. Jawabannya karena prosesnya akan lebih panjang nanti Kak. Kita diskusi di lain bab nanti Kak. Iya, soalnya tadi lah. Nggak ada remedial berarti. Ada, tetap ada. Hanya saja nanti kakak-kakak yang akan menjadi kesulitan adalah bagaimana caranya untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang bikin kakak-kakak bingung ini sebenarnya kakak-kakak belum pernah melakukan identifikasi capaian pembelajaran. Kalau kakak-kakak melakukan identifikasi capaian pembelajaran hingga membentuk sebuah tujuan pembelajaran per satu fase, ingat ya Kak, ada fase di sana. Fase itu adalah stasiun tertentu, jadi pos tertentu yang harus dilewati oleh anak. Fase SMP itu fase D, kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3 itu ada urutannya. Satu apa materinya, dan itu enggak harus runtut, selalu runtut seperti dahulu. Kita bisa mengurutkan sesuai dengan keadaan sekolah, dengan berbagai macam prinsip. Salah satunya adalah dari mudah ke susah, dari sederhana ke kompleks, bebas. Kita yang penting ada pengurutan materi dari kelas 7 hingga kelas 9. Nah, bagaimana cara mengurutkan yang benar? Nanti di Tatap Maya akan ada bagan segitiga, bukan segitiga, semacam kayak ketupat begini yang ada isinya tentang di kurikulum tadi ada. Kakak bisa baca di CP tadi udah ada bacaan sebelum fase itu, sudah ada penjelasannya di sana. Itu di umur sekian sampai sekian itu apa yang harus dicapai dan seterusnya. Nah, pengidentifikasian ini nanti yang kakak perlu latihan lebih banyak, karena di sini dengan kakak-kakak bisa melakukan identifikasi capaian pembelajaran dengan baik, maka akan memudahkan proses selanjutnya dan memudahkan dalam memahami bagaimana kakak-kakak harus melakukan pembelajaran. Pelan-pelan Kak. Remedi tetap ada. Tidak naik pun bisa saja tetap ada, karena aspek penilaiannya berbeda.
Kita berbicara dalam aspek penilaian gerak. Sedangkan naik tidak naik itu adalah seluruh mata pelajaran dan mungkin bahkan sikap dan sebagainya. Jadi untuk dalam proses gerak di sini, di gerak khususnya PJOK ini belum bisa dijadikan sebuah acuan untuk menaikkan atau tidak menaikkan siswa. Kurang lebih begitu Kak Alfian. Kak Burhan. Baik, terima kasih Kak Aan. Oke. Ya. Ini ada siapa lagi yang resen? Boleh, seru sekali sepertinya. Kak Eko Yuda. Kak Eko Yuda gimana? Selamat datang Kak Eko. Oke, ngapunten Mas. Sampai Oke. Ini Kak, mungkin ada tip atau trik bagaimana cara menentukan CP yang baik Kak? Karena ini kan kalau menurunkan elemen ke CP itu kan ini kan masih luas artinya. Misalkan strategi gerak yang mana, yang bagaimana, kita kan masih ngambang. Kalau dulu kan enak, kurikulum K13 sudah ditentukan KD 3.1 tentang lokomotor, jelas berarti materinya tentang pindah tempat, dan jalan. Kalau ini kan masih luas itu Kak. Iya. Mungkin ada tip atau trik gimana caranya untuk menentukan CP yang baik, seperti itu. Karena ini barang baru ya Kak Eko. Barang baru, saya aja setelah selesai PKG kemarin bingung baca CP, jujur terus terang saya bingung. Apa maksudnya ini strategi gerak itu yang gimana? Sama seperti pertanyaan Kak Eko. Cuman setelah saya beberapa kali membaca dan beberapa kali diskusi dengan fasil-fasil yang ada, dan mereka juga punya sudut pandang masing-masing terhadap pemikirannya. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah identifikasi aset, Kak. Di sana hal yang sangat menentukan. Artinya kurikulum operasional satuan pendidikan itu yang menjadi acuan bagaimana kita membedah CP itu. Misalkan, tidak mungkin di sekolah Kak Eko Yuda untuk menerapkan bola basket gitu. Ya jangan, ya pakai bola basket bisa sih, tapi ya bola basket yang dimodifikasi. Tetap bisa dilakukan CP-nya itu, yang penting dalam bentuk yang sederhana. Kemarin ya ini sedikit melompat di dalam pertemuan tatap muka dulu di zaman saya itu ada sebuah studi kasus semacam ini. Oh ya, masa itu adalah tentang penilaian otentik. Kurang lebih ya, coba saya ingin memicu kakak-kakak untuk berpikir. Kaitannya dengan poin nomor 2. Sebuah sekolah yang terletak di pinggir pantai, dia hanya memiliki lahan seluas lapangan bulu tangkis, kemudian 1 bola voli, dan 1 pemukul kasti. Tok. Lalu bagaimana cara melakukan pembelajaran yang memenuhi tujuan pembelajaran itu? Gimana caranya? Lapangannya berpasir dan hanya punya sarananya itu seluas lapangan bulu tangkis, kemudian hanya punya 1 bola voli dan 1 pemukul tenis. Pemukul kasti. Itu bagaimana cara melakukan pembelajaran dan penilaiannya? Kan kondisi itu berbeda. Indonesia kan sangat luas. Di sana itulah jawaban dari asimetris. Kurikulum Merdeka adalah jawaban asimetris dari pendidikan di Indonesia. Karena setiap sekolah itu mempunyai karakter berbeda. Misalnya di sekolah saya di SMP Negeri 2 Puncu itu adalah karakter budayanya itu arek-arek son horek yang seneng banget jogetan di sana. Nah itu bisa saya jadikan sebagai strategi geraknya ya gerak ritmik yang menjadi dominan di sana gitu. Mungkin tidak akan relevan ketika diletakkan di sekolah lain gitu, tapi saya tidak tahu gitu. Tetapi di sekolah saya sangat relevan dan anak-anak lebih bisa dekat dan memahami strategi gerak itu dalam bentuk aktivitas ritmik gitu Kak. Kurang lebih begitu. Jadi bagaimana tipsnya dalam menurunkan CP adalah, kalau saya tipsnya adalah menyesuaikan analisis aset yang pernah kakak kerjakan dulu. Kakak dulu di modul 1.2 ya kalau nggak salah, itu adalah
identifikasi aset, ada 7 aset yang harus kakak-kakak analisis. Di sanalah latihannya untuk menurunkan itu kepekaan kakak-kakak dalam melihat sekitar, lingkungan sekitar, kemudian membaca CP dan merumuskannya menjadi sebuah metode penilaian serta model pembelajaran yang sesuai. Masih ingatkah kakak-kakak dengan studi kasus yang hanya ada kebun kopi? Jika mengacu kepada kurikulum Merdeka yang versi 2024 ini, maka aktivitas berjalan di bawah kebun kopi pun sudah bisa dijadikan tujuan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa dipahami? Gitu Kak Eko. Kak Eko Yuda. Ya siap Kak. Nggih. Pelan-pelan. Jadi lihat apa yang dimiliki sekolah dulu, kemudian menentukan CP berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi kalau aset dimiliki misalkan itu, ya bagaimana kita mengusahakan pembelajaran sesuai dengan aset yang kita miliki. Seperti itu mungkin saya tangkap Kak. Kurang lebihnya begitu Kak. Kita akan coba penuhi hasanah kita, pemahaman kita secara bertahap nanti dalam sisa waktu PKG ini. Saya berharap dalam kelas 16 ini kita tidak ada yang tersesat gitu. Maksudnya kita sama-sama ke dalam satu garis finish yang sama. Boleh berbeda garis finish tetapi dalam ranah yang masih sama gitu. Harapannya begitu. Sama-sama. Jadi kalau ada yang bingung, saya coba akan bantu menjawab semampu saya, tapi bukan berarti saya satu-satunya sumber belajar Kak. Kakak-kakak bisa koreksi saya, memang kalau misalkan saya juga menurut kakak-kakak ada sesuatu hal yang salah dalam cara saya menyampaikan, nggih, minta tolong karena saya pun pemahamannya juga masih sama, masih mempelajari dan gerayah-gerayah juga gitu nggih. Cuman saya lebih dulu aja gitu. Kak Abdul Aziz, ada resen tadi. Mungkin mencoba menjawab studi kasus yang kakak Aan sampaikan tadi. Yang bagaimana kalau di pinggir pesisir pantai? Nggih, monggo. Mungkin kalau dari sisi memanfaatkan aset yang ada ya di lingkungan pesisir pantai, kalau tadi hanya punya satu lapangan yang berukuran lapangan bulu tangkis, itu kita bisa memanfaatkan karena kita kan di posisi sekolah di pesisir pantai dan pantai itu kan luas. Jadi kita bisa memanfaatkan pesisir pantai, kita buat lapangan yang misalkan lapangan bola voli, kan bisa untuk voli pantai lah misalkan. Seperti itu, lapangan yang portable lah. Meskipun itu sederhana, yang penting kan bisa digunakan untuk pembelajaran itu. Terus kemudian mungkin pembelajaran lain yang lebih dominan itu mengenai pembelajaran akuatik. Beda kalau kita di perkotaan, kalau kita mau pembelajaran renang misalkan, kita harus mencari kolam renang dulu di luar. Nah, kalau di pesisir pantai mungkin lebih dominan ke pembelajaran akuatiknya di situ, karena anak-anak juga nanti penerapannya di kehidupan sehari-hari itu lebih banyak berhubungan dengan aktivitas akuatik tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Abdul Aziz. Jawabannya betul, tetapi di situ mengabaikan aset yang dia punya. Jadi aset yang dia punya itu dalam kacamata kita dengan pemahaman yang baru itu kita apakan? Dalam bentuk aset yang tadi loh, lapangan yang ada yang disebutkan, kemudian tongkat sama satu bola itu mau diapakan gitu. Kalau kita berkaca kepada eksklusivitas sport, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita berkaca pendidikan gerak, itu akan jadi sebuah permainan. Misalnya, satu tongkat diberdirikan di pasir. Kemudian permainannya mengadopsi permainan 3 lawan 3 di permainan bola basket. Permainannya melempar tongkat itu sampai jatuh. Bisa dipahami? Tongkat maksudnya gimana Kak? Tongkatnya diberdirikan. Jadi yang dilempar
Yang dilempar tongkatnya. Ada yang jaga, ada yang menyerang. Seperti permainan bola basket 3-on-3. Tapi pakai bola tangan. Bola volinya dipakai bola tangan. Kemudian mereka saling menyerang. Untuk sasarannya adalah satu tongkat itu. Jadi Itu lah berarti ya. Kalau tongkatnya roboh, dia berarti 1-0. Berarti sama kayak permainan boy-boyan itu. Nah, mirip boy-boyan, tetapi ini tongkatnya. Kan kalau kacamata guru PJOK yang sekarang diminta itu kita memanfaatkan seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi alasan, Pak, sekolahku gak nulis sarpras, Pak. Karena kita pembelajaran gerak, bukan pembelajaran sport gitu. Jadi malah kok lah nih Pak. Banyak. Gimana, Pak? Kalau punya boleh bola voli, dibelikan sarpas lah aneh ini caranya. kalau punya bola voli kemudian materinya sepak bola, bal voli, bal-balan nih gua. Jangan wis mewakili suara. lawas ya Pak Bro, kena kok. Ngono Pak, dalam Boleh. Lah buat alasan dong berarti kan. Cara ngoten kan wis gak usah sing penting sing pokoke ono alat titik-titik gak apa-apa sing penting mau saiki pelajaran ini kan memanfaatkan yang ada. Strategi gerak itu. Bal voli disadu ya Berarti kan- biar arek. Berarti CP-nya disesuaikan dengan situasi keadaan, Pak. Ya, situasinya seperti itu. Tapi jika memang sekolah mampu melengkapi itu menjadi sebuah kelengkapan fasilitas, ya akan lebih baik. Pilihan guru olahraganya juga akan lebih banyak. Modifikasinya juga akan lebih banyak. Terus ketika sebuah sekolah itu mempunyai lapangan basket full, punya bola basket banyak, kenapa tidak dimanfaatkan? Kan itu aset juga gitu. Kalau sekolah mempunyai finansial yang cukup dan mampu untuk menyelenggarakan itu semua, ya bisa digunakan kan jauh-jauh lebih baik. Banyak lagi opsinya, lebih banyak lagi opsinya. Dan penyederhanaannya untuk memfasilitasi isu inklusivitas kemarin bisa lebih banyak lagi opsinya. Nah, di sanalah letaknya kita. Bukan berarti ketika istilahnya boleh menggunakan sarana yang ada, kemudian kita jadi naif, kemudian tidak melengkapi seluruh fasilitas, itu bukan begitu. Poinnya adalah di mana kita memfasilitasi seluruh peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran gerak. Poinnya di situ. Walaupun tidak ada sarana prasarana yang sangat memadai, itu pun masih bisa dilakukan. Karena permasalahan sekarang ini banyak sekali seperti itu, gak duwe alat, akhirnya gak ngajar, gak bisa ngajar. Ya mau gimana lagi? Bisa kita atasi itu sampai dengan alat itu ada. Nggak mungkin kan terus-terusan nggak ada, sambil diusulkan dan sebagainya gitu, Kak Burhan. Kalau soal yang sepanjang itu di luar dari konteks pembelajaran kita, nggih. Boleh kita lanjut? Siap? Kak siapa? Kak Eko Yuda masih ingin bertanya, monggo. Mungkin kita kalau menyusun pembelajaran paling tidak juga harus memperhatikan keselamatan ya itu. Nanti takutnya tongkatnya dilempar, apalagi anak usia SD Kak. Waduh, nanti bahaya Kak kalau tongkatnya dilempar seperti itu. Tongkatnya dilempar pakai bola, Kak. Tongkatnya dilempar pakai bola, baik seperti kasih. Tongkatnya itu diam, tongkatnya diam. Itu misalkan ya, ini dari pengamatan saya, ini bukan jawaban pasti, bukan jawaban fix. Itu adalah studi kasus yang kemudian saya punya gambaran menyusun sebuah permainan, tongkatnya itu jadi sasaran tembak. Oh ya, betul. Itu Kak. Jadi diberdirikan. Kalau tongkatnya kena, ambruk, itu berarti 1-0 untuk lawan. Nangkapnya tongkatnya dilempar Kak. Ya. Bisa. Terima kasih Kak. Oke, siap. Kita lanjut. Pesan kuncinya adalah backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Kurikulum apapun saat kita menyusun rencana pembelajaran itu minimal ada 3 ini, Kak. Kurikulumnya ada tujuan pembelajaran, ada pembelajarannya atau langkah-langkahnya, serta ada penilaiannya. Kurikulum apapun minimal ada 3 ini saat kita menyusun perangkat pembelajaran. Yang lainnya itu sunnah, yang wajib itu 3 ini. Kalau di modul ajar hanya ditambah 1 lagi.
yaitu media. Itu di pedoman pembelajaran dan penilaian versi terbaru itu bunyinya begitu. Jadi kurikulum apapun atau kurikulum merdeka saat inilah biar lebih gampang. Saat kita menyusun rencana pembelajaran berupa RPP atau modul ajar, paling minim, seminim-minimnya ada 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaiannya. Udah, itu tok, cukup. Mau RPP, mau modul ajar. Kalau modul ajar tambah model pembelajaran. Itu kalau kurang jelas bisa dibuka di pedoman penilaian dan pembelajaran versi terbaru. Begitu bunyinya, emang Kak. Jadi RPP pun boleh dilakukan, nggak harus modul ajar. Nah, backward design ini membantu memastikan kesesuaian antara kurikulum yang sudah disusun menjadi capaian pembelajaran itu kemudian cocok saat membuat pembelajarannya, langkah-langkah dan penilaiannya gitu Kak. Kuncinya itu gitu. Jadi kita fokusnya di tujuannya apa, penilaiannya seperti apa, lalu pembelajarannya baru kayak gitu. Itu kuncinya backward design. Kita agak ngebut ini karena waktu kita hanya tinggal 20 menit, sementara ada aktivitas diskusi juga sedikit. Aktivitas 2 adalah penyusunan program PJOK, Kak. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kakak-kakak bisa open mic bagi yang bisa menjawab. Kalau benar, ucapkan benar, kalau salah, ucapkan salah untuk kata-kata yang muncul. Yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, Kak? Benar. Benar. Salah. Ada yang salah? Jawabannya adalah salah. Ya, nomor 2 juga bisa dijawab lagi, Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Salah. Salah. Apakah betul? Oh ya, salah. Terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah, Kak? Benar. Oh, salah tadi ya, ini benar. Ya, yang benar adalah ini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya, Kak. Selanjutnya adalah ini, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum. Ada yang bisa open mic. Struktur kurikulum merdeka itu ada apa aja? Blank. Nggak ada yang open mic. Jadi struktur kurikulum dalam kurikulum merdeka itu ada 3, Kak. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Jadi strukturnya itu cuma ada 3 itu. Intrakurikuler itu adalah pelajaran sehari-hari yang anak-anak masuk itu setiap hari dari pagi sampai siang, itu adalah intrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah pelajaran penunjang untuk spesialisasi tertentu seperti sepak bola, bola voli, dan sebagainya sesuai dengan keadaan sekolah. Kokurikuler adalah aktivitas yang saat ini kita sebut dengan P5. Kurang lebih begitu, nggih. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah seperangkat tugas-tugas atau keterampilan-keterampilan yang sudah disusun setiap fasenya. Kemudian pembelajaran dan asesmen, sudah tahu? Pasti sudah tahu ya kalau pembelajaran dan asesmen adalah aktivitas pembelajarannya dan penilaiannya. Nomor 4 adalah penggunaan perangkat ajar. Perangkat ajar sudah saya sepil di slide sebelumnya. Perangkat ajar itu minimal ada 3 komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmennya. Kalau modul ajar bedanya adalah hanya ditambah dengan media pembelajaran.
Kemudian nomor 5 adalah kurikulum satuan pendidikan, yaitu kurikulum yang didesain khusus sesuai dengan budaya sekolah dan keadaan sekolah masing-masing. Jadi kurikulum secara umum kemudian diturunkan menjadi sebuah kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Nah, kurikulum merdeka itulah yang dinamakan merdeka karena masing-masing sekolah bebas menentukan sesuai dengan karakteristik daerahnya dan karakteristik yang dimilikinya. Baik, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sekarang, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jawabannya adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak atau bapak ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini jawaban dari pertanyaan Kak Eko Yuda tadi. Gimana cara menyesuaikan capaian pembelajaran? Ya ini, disesuaikan dengan program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi aktivitasnya nggak harus rempak semuanya, sehingga memaksakan kadang-kadang. Ngeluh kalau nggak punya lapangan basket, mau ngajar basket, gitu, dan seterusnya. Kecuali kalau renang memang nggak bisa ya, renang harus kolam renang. Gitu. Kurang lebih begitulah. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini ada pertanyaan, bagaimana kakak-kakak atau ibu-ibu selama ini merancang program sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pelajaran PJOK. Ini kita batasi menjadi 10 menit saja ya, ini karena waktunya saya khawatir terlalu molor nanti selesainya. Saya bagikan Google Slide, Google Sheet. Kakak bisa langsung menjawab pertanyaan pemantik 1 hingga 4, Kak. Ini pertanyaan pertama hingga 3, sorry. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jawab real aja sesuai dengan keadaan kakak-kakak. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Dan ketiga adalah bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Saya bagikan Google Sheet-nya, mudah-mudahan bisa dibuka. Kasih tahu Kak bila enggak bisa dibuka atau diketik. Oh bisa harusnya. Ini langsung dijawab ke pertanyaan pemantik 2, 3, dan 4 Kak. Yang 1 tidak usah. Pertanyaannya langsung nomor 2. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang itu di pertanyaan pemantik nomor 2 Kak. Waktunya 5 menit cukup ya untuk menjawab 3 soal pemantik. Silahkan langsung dijawab di Google Sheet yang sudah dikirimkan tadi Kak. Langsung kalau sudah menjawab di pertanyaan pemantik 2 bisa bergeser ke pemantik 3 dan 4. Ya, ada Kak Eko Yuda menjawab, cari internet, kemudian ambil, sesuaikan dengan keadaan sekolah.
Kak Muhammad Bangkit, menentukan tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Ada pertanyaan nomor 2, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid? Belajar gerak dengan aktif, Pak Eko Yuda menjawab gitu. Dan Kak Muhammad Bangkit, belajar gerak dan peningkatan kebugaran jasmani. Kakak-kakak yang lain ada kendala untuk mengisi Google Sheet? Yang tidak ada bisa mengisi nggih. Kecuali yang mungkin ada kendala nanti disesuaikan ngisi di belakangan. Ada Kak Hanif, tercapainya tujuan belajar PJOK sesuai dengan asesmen yang dilakukan. Ahmad Fajar Sodik merancang program PJOK dengan pertimbangan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Ada pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sehingga mereka bisa aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua? Proses konkret pendapatan PJOK yang sekarang berlaku. Baik, Kak Eko Agus ada? Bisa open mic Kak Eko? Eko Agus, apakah bisa open mic? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Kak Eko tentang 3 pertanyaan pemantik ini. Kita diskusi bersama dari 3 pertanyaan pemantik yang ada ini bagaimana jawaban Kak Agus? Yang ketiga ini yang bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum ini. Ya. Ya dimulai dari pertanyaan pemantik 1 Kak. 2, 3, 4. Saya pakai HP nggak bisa buka 2 layar sekaligus. Oh gitu. Nah. Soal pertama itu bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Biasanya gimana Kak Eko Agus? Sebentar. Saya bukan tipe audien. Agak sulit. Harus membaca ya. Harus atau bisa membaca. dibantu oleh Kak siapa ya ini? Kak Bangkit, mari Kak Bangkit. Iya Pak. Bisa dibantu dijawab pertanyaan nomor pemantik 1, 2, lalu 3. Atau yang di Google Sheet berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4.
semuanya Kak, maksudnya dijawab ke semuanya karena kan seluruh pertanyaannya kan bersambung gitu. Nggih. Oke, mari Kak dibantu. Jadi ketika saya merancang apa itu namanya kurikulum mata pelajaran ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, pertama saya akan merancang keseluruhan aspek yang terdapat dalam pembelajaran PJOK. Setelah itu saya memasukkan, maaf agak bingung ini. Jadi merancang keseluruhan aspek dalam pembelajaran PJOK seperti aset terus aspek dalam pembelajaran PJOK dan tentunya peningkatan aktivitas fisik. Itu Pak yang bisa saya jawab Pak. Oke. Terima kasih Kak Bangkit. Untuk pertanyaan pemantik nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Kak Alfian Burhanuddin bisa membantu menjawab? Apakah bisa open mic Kak Alfian? Tidak ada sepertinya. Kak Eko Yuda aja mungkin. Kak Yuda ini kayaknya sudah siap ini. Jawab Kak, yaitu yang bermakna Kak ya. Jadi dengan melihat siswa aktif dalam bergerak, Kak, itu yang merasa saya itu bermakna. Jadi siswa bergerak secara aktif gitu, mungkin itu. Yang penting siswa aktif itu yang harus diberikan ya. Jangan sampai anak-anak duduk-duduk gitu, banyak perlu santai gitu. Kalau kata Prof Pin duduk-duduk ya bolong kabeh gitu. Siap, terima kasih. Luar biasa. Kita lompat ya untuk mempercepat proses diskusi ini. Kita lompat ke pertanyaan mantik ke-3. Bisa dibantu Kak Hanif, Salahuddin, Furqon tentang bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran. Sudah dijawab nih, perencanaannya menyusun dari Kak siapa tadi pertama tadi Kak Bangkit, itu menyusun aspek-aspeknya sesuai dengan sarpras dan sebagainya, aset dan sebagainya. Kemudian yang bernilai adalah anak-anak yang penting bergerak dari jawabannya Kak Eko. Lalu bagaimana mengintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku sekarang? Kak Hanif, bantu dijawab. Ya, terima kasih Kak. Dari pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Ya, jadi dari yang sebelumnya pemantik, kalau menurut saya ya menganalisis aset yang di sekolah, kemudian kita menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai sama karakteristik sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi kakak-kakak biasanya menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian menentukan sesuatu yang berharga hingga mengintegrasikannya menjadi sebuah pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sesuai dengan yang berlaku saat ini. Banyak jawaban kakak-kakak yang sudah mengarah, yaitu dengan mengidentifikasi asetnya, kemudian memberikan sesuatu yang berharga. Tentunya yang berharga menurut guru itu adalah kondisi real yang dilihat setiap hari oleh kakak-kakak di sekolah. Mungkin keterampilan yang akan diberikan lebih beragam dari jawaban Kak Eko. Barangkali di sana nanti akan muncul keterampilan-keterampilan lain selain hanya bergerak saja. Mungkin ada khas yang mungkin akan berguna bagi mereka.
ke depannya dari keterampilan-keterampilan tertentu itu. Dan itu menjadi sebuah kesatuan dalam proses menyusun kurikulum di mata pelajaran PJOK. Seperti itu nggih Kakak-kakak. Nah, dari jawaban itu sebenarnya ada 6 faktor dari jawaban yang kakak telah diskusikan tadi. Sebenarnya ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hanya kakak yang tahu, hanya kurikulum operasional sekolah yang tahu. Setiap masing-masing sekolah punya kebutuhan seperti apa. Tidak bisa disamaratakan antara sekolah di kota, kemudian di pinggiran. Tidak bisa disamakan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, kemudian dengan di Lombok. Di Lombok saya tidak punya apa-apa, lapangan apapun tidak punya, hanya punya lahan kosong di bawah pohon beringin. Dah tutok. Net tidak punya, sembarang kalian nggak punya. Lalu bagaimana kalau orientasinya adalah dengan sport? Kan tidak bisa belajar mereka. Di Lombok dulu saya begitu. Yang tahu kebutuhan di sana ya saya, ya modifikasi akhirnya mau tidak mau. Kemudian konteks masyarakat. Yang nomor 3 adalah waktu. Kemudian alokasi jam pelajaran. Dan cakupan dan tahapan. Dan teknologi. Ini soal waktu dan alokasi jam ini saya rasa menjadi bahasan di seluruh guru mata pelajaran PJOK. Saya di sini itu agak baru pindah kan beberapa waktu terakhir ini agak shock gitu dalam hal waktu dan alokasi jam pelajaran, yang mana di struktur kurikulum Merdeka jam PJOK yang semula 3 jam diambil 1 jam untuk menjadi waktunya kokurikuler berupa P5 hingga hanya tersisa 2 jam pelajaran setiap setiap minggunya untuk setiap kelas. Sama nggih kalau yang itu. Lalu otomatis dalam kegiatan itu sudah ada waktu non efektif yang harus terbuang, yaitu ganti baju bagi anak-anak yang berada di jam kedua atau pelajaran kedua. Otomatis anak-anak butuh pergantian baju, itu butuh waktu. Ganti baju berikutnya juga minta waktu lagi untuk masuk pelajaran selanjutnya. Itu udah habis berapa waktunya? Belum aktivitas pemanasannya, belum dia jalan ke lokasinya. Itu juga menjadi isu yang harus kita sikapi bersama-sama nantinya. Bagaimana kemudian kita harus mengembangkan program PJOK ini. Kalau waktunya aja, kalau SMP ini hanya per jamnya 40 menit, kali 2 80 menit, kepotong 10 menit di awal sama di akhir tinggal 60 menit. Jalannya ke lokasi kalau deket ya 5 menit sudah siap baris. Kalau jauh bisa 10 menit. Udah tinggal 40 menit mau apa gitu kan, enggak mungkin kita harus mempelajari sport dalam waktu 40 menit seminggu gitu kan gitu. Dalam mempengaruhi program pengembangan program itu kita sesuaikan itu waktu dan alokasi itu, kemudian cakupan dan tahap, dan yang terakhir teknologi. Baik, aktivitas 3 terakhir ini mohon maaf sedikit molor dari karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Kakak-kakak ada yang sudah mengerti filosofinya KHD? Bisa dibantu open mic atau raise hand. Apa sih sebenarnya filosofi pendidikan yang dicanangkan oleh KHD itu? Mari Kak. Kak Eko Yuda. Siapa ini yang raise hand? Kak Ahmad Fajar Sodik boleh? Aman Kak Eko? Kak jadi ditunjuk. Mencoba menjawab Kak, mungkin kalau salah nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Oke, siap. Jadi menurut KHD itu bahwa peserta didik itu sudah memiliki kekuatannya masing-masing Kak. Di sini guru hanya menuntun saja Kak, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menyempurnakan, Presiden? Selain dari Kak Ahmad Fajar. Ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Kak Eko Yuda udah ikut guru penggerak? Sudah, tapi gak lolos Kak. Harus coba lagi. Cukup sampai situ saja Kak. Oke, baik.
langsung saya bantu, yaitu memang betul yang disampaikan oleh Kak Ahmad Fajar Shodiq, filosofinya yaitu menuntun segala bentuk kodrat anak. Kita itu guru itu ibarat petani itu sebagai ibarat ya petani itu tugasnya hanya menyiangi rumputnya. Anak-anak itu sudah jadi biji yang masing-masing punya bakatnya masing-masing. Kita menghilangkan rumput, kemudian hama yang ada sekelilingnya, memastikan kecukupan air, memastikan anak-anak mendapat sinar tanaman mendapat sinar gitu. Tidak serta-merta kita yang menentukan nasib anak menjadi apa. Dan itu menjadi cikal bakal pemikiran terhadap karakter kurikulum merdeka. Jadi rujukan utamanya adalah terhadap filosofi KHD. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa yang paling sering, kata kunci yang paling sering keluar, beberapa kata yang sering keluar, yang menjadi kata kunci pada saat kita membicarakan pengembangan kurikulum PJOK? Kira-kira apa, Kak? Present nggak? Atau tak tunjuk aja ya, biar cepat. Kak Abdul Aziz bisa mendengar, bisa open mic? Abdul Aziz sepertinya belum bisa. Kak Bangkit sudah, Kak Alfian sudah, Kak Ahmad Fajar sudah, Kak Hanif sudah, Kak Novka bisa open mic? Sepertinya juga belum bisa, Kak Novka. Kak Eko Agus, gimana Kak Eko Agus? Yang sering kali berulang itu apa? Bolak-balik kita kok tanggah iku wae sing keluar kata-katanya, kata kuncinya. Mari, Kak Eko Agus. Apa gitu? Capaian pembelajaran kayaknya. Capaian pembelajaran. Terus bisa dibantu lagi Kak Edo Bagas. Yang sering kata kuncinya yaitu Pak, menurut saya karakter peserta didik. Karakter peserta didik, baik. Kak Eko Yuda. Keterampilan mungkin Kak. Keterampilan. Apakah kakak-kakak dari kata-kata itu tidak terfikirkan tentang diferensiasi, kemudian apalagi yang sering itu dalam kita membahas pengembangan kurikulum PJOK itu. Diferensiasi adalah hal yang paling sering muncul. Kenapa kok diferensiasi bisa muncul? Ya karena memang keadaan kelasnya itu berbeda, tidak seragam. Diferensiasi, kemudian aset, itu kan dalam pengembangan kurikulum selalu muncul. Aset yang kita miliki juga berbeda. Kurang lebih begitu, Kak. Jadi, kata kunci yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJK ini biasanya adalah diferensiasi, aset, seperti itu. Kemudian apa yang telah kita bahas merupakan karakter kurikulum merdeka, yakni pertama, fokus pada materi esensial. Nah, ini materi esensial ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian nomor 2, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral, dan peserta didik. Moral peserta didik. Nomor 3, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini yang membedakan enggak? Kenapa? Alasan utamanya kenapa sport itu adalah eksklusif dan kita sebagai guru PJOK ini lebih diarahkan kepada sesuatu yang bersifat inklusif. Karena tujuan akhirnya adalah bukan sport, tujuannya adalah belajar melalui gerak. Kakak-kakak ingat, tujuan pembelajaran nasional adalah membentuk manusia seutuhnya berupa profil pelajar Pancasila. Di sana profil pelajar Pancasila itu ya ada sosial, ada emosional, ada moral, dan itu hanya akan terjadi melalui aktivitas permainan dan fisik di lapangan. Itu
mudah sekali dibentuk, mudah sekali untuk tercipta aktivitas itu. Dibutuhkan. Kemudian muatan yang paling diperlukan dalam pengembangan kompetensi itu adalah materi esensi. Minimal itu harus itu dipenuhi. Ketika suatu sekolah, misalkan sekolahnya Kak Burhan, memiliki seluruh fasilitas yang ada dengan baik, ya akan lebih baik. Materi esensi itu bisa ditingkatkan sesuai dengan keadaan sekolah. Kalau sekolahnya mampu dalam melaksanakan sebuah pembelajaran yang dengan fasilitas yang lengkap dan tidak ada terlalu banyak masalah dengan isu-isu yang ada tadi itu, ya silahkan ditingkatkan kedalaman materinya dari materi esensial yang sudah ditentukan. Boleh, kita merdeka. Merdeka boleh memperdalam materi esensial yang telah ditentukan. Kurang lebih begitu, Kak. Kemudian mari kita diskusikan pemikiran KHD secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kita baca saja, kita tidak Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini dari bukunya Ki Hajar Dewantara tahun 1936. Nah, dari sini sebelum kita simpulkan menjadi sebuah refleksi, apakah ada pertanyaan, Kak? Apa masih ngeblank? Kita ini masih sampulnya aja, Kak. Besok di modul 1.6 kita akan lebih spesifik membahas tentang pengembangan kurikulum PJOK ini. Ini hanya sampulnya. Mungkin silahkan 1-2 raise hand mungkin bagi yang masih ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai topik kita malam hari ini. Saya persilahkan. Adem ayem ini paham atau enggak ini saya enggak tahu loh. Udah siap dibungkus atau sama-sama bingung? Masih sama-sama bingung ini yang mana? Ini adem ayem semua ini. Gimana ini? Kak Ahmad Hajar gimana ini? Sudah aman dibungkus atau masih ada bingung-bingung? Aman, Kak? Aman ya? Aman. Oke. Nah, saya butuh satu buah refleksi tentang pembelajaran apa yang sudah kita lakukan hari ini, hal baru apa yang menurut kakak-kakak dapatkan dalam sesi pembelajaran tatap maya pada malam hari ini, dan bagaimana kakak-kakak akan memperdalam hal baru itu menjadi sebuah pengetahuan yang lebih kompleks nantinya. Saya minta raise hand-nya deh, Kak. Boleh. Hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan dalam kesempatan malam hari ini dan bagaimana kakak-kakak akan memperdalamnya? Pertanyaan refleksi, Kak. Monggo. Kak Abdul Aziz bisa bersuara? Rumah. Oke, silakan Pak Abdul Aziz bisa dibantu refleksinya 1 atau 2 orang tentang hal baru apa yang didapatkan dan bagaimana mengembangkan apa yang didapatkan ini untuk sesuatu yang lebih kompleks ke depan. Nggih, ngapunten. Saya coba menyimpulkan saja apa yang tadi saya dengar. Nggih, nanti barangkali kurang lengkap, teman-teman bisa melengkapi. Di malam hari ini kita belajar tentang apa yang namanya tentang backward design, yaitu yang merupakan proses untuk menyesuaikan kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Ada 3 tadi,
Yang pertama mengidentifikasi pencapaian, kemudian menentukan penilaian, dan merencanakan pengalaman pembelajaran. Seperti itu. Mungkin untuk kedepannya agar pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita sehingga bisa menyesuaikan dari identifikasi capaian pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Abdul Aziz. Satu lagi ini, Kak, saya kok belum apa ya istilahnya, belum tenang hati saya kalau belum mendengar suaranya Kak Eko Yuda. Kak Eko Yuda gimana Kak Yuda? Apa hal baru apa yang Kak Eko Yuda dapatkan dalam malam ini dan bagaimana Kak Eko mengembangkannya ke depan, Kak? Oke, hal baru yang saya dapatkan karena tadi saya telat, jadi saya tadi fokus untuk itu Kak, untuk menentukan capaian belajar kita harus menentukan aset yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian dari aset itu disusun sebuah pembelajaran yang nantinya dapat membuat anak aktif dalam bergerak. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan, monggo Pak Edo Bagus. Baik, terima kasih. Cukup nggih Kak? Kita udah beberapa menit ini melewati kesepakatan saya, tapi tidak apa-apa lewatnya ini karena keaktifan kakak-kakak berdiskusi, jadi saya cukup senang melihat antusias kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan malam hari ini, dan banyak sekali pertanyaan yang mungkin kita akan lebih banyak bahas pada pertemuan tatap maya berikutnya dan pertemuan tatap muka 2 minggu lagi. Baik kakak-kakak, di akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik kakak-kakak, kita sudah memasuki sesi akhir dari pembelajaran kita tatap maya modul 1.5. Kakak-kakak, saya mengingatkan bahwa kurang lebih 2 minggu lagi kita melakukan tatap muka, dan kurang dari 2 minggu kita sudah memasuki modul 2. Kakak-kakak jangan lupa untuk membuat video pembelajaran berdurasi 30 menit dan menguploadnya di halaman YouTube-nya kakak, sehingga nanti link dari halaman YouTube itu akan kakak-kakak gunakan sebagai pengumpulan tugas di modul 2.1 kalau nggak salah nanti. Ya, setelah modul 1.6 kita masuk ke modul 2. Jadi tinggal pertemuan yang akan datang itu sudah modul 1.6, setelahnya kita masuk 2.1. Dan itu tempat di mana kakak-kakak harus mengumpulkan video yang telah saya jelaskan di awal pertemuan. Apakah sudah membuat video pembelajaran semua? Belum, Pak. Itu semuanya PPV kemarin enggak apa-apa. Ya, yang penting pembelajarannya tidak diedit dan sesuai dengan instruksi yang sudah saya sampaikan dulu. 30 menit, materinya bebas, kemudian RPP-nya juga diupload juga nanti. RPP-nya diupload, kemudian link videonya di YouTube juga diupload. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Silahkan disiapkan, jangan sampai kesulitan di akhir, karena video nanti itu akan kita gunakan juga untuk analisis pembelajaran pada saat tatap muka, Kak. Jadi ditata baik-baik, disusun baik-baik supaya tidak kaget kalau due date-nya sudah kelewat, baru tahu kalau ada tugas itu, nanti susah. Kalau yang tugas-tugas sebelumnya kan tinggal refleksi aja, kakak-kakak mudah melakukannya sendiri. Tapi yang pembelajaran kan tidak bisa, harus komunikasi dengan murid dulu, harus menyiapkan alat, harus menyiapkan RPP panjang jadinya. Jadi silahkan disiapkan ya Kak. Baik, saya akhiri dulu share screen-nya sebelum saya tutup rekamannya.